Makan dulu ya. Ya udah makan. Gak perlu makan mie nggak, by the way? Makan lah, masa sih gue nggak makan mie? Gue suka makan mie. Serius. Dokter juga makan mie. Makan mie, kan dokter juga manusia. Bahkan gue kalau makan mie 2 bungkus. Hah? Karena 1 bungkus rasanya kurang lagi. Tapi kan nggak tahu orang emang ya, kalau 2 bungkus kekenyangan, 1 bungkus kurang ya. Iya bener banget. Tapi gue bingungnya gini, kenapa orang bilang banyakan orang sih bilang mie-nya nggak sehat gitu. Makanya gue juga heran kenapa dokter juga malah bahkan makan mie. Mie itu nggak sehat. Bener, gue setuju mie nggak sehat. Makan ya? Iya. Silakan. Kok gue nggak ada sih mie? Mie emang nggak sehat bro gitu. Tapi kita lihat prinsipnya gini aja deh. Utamakan lebih di pola hidupnya sih. Ya. Jadi selama lu punya pola hidup yang sehat, lu makan sehat, olahraga, tidur cukup segala macem, lu sesekali makan mie nggak masalah. Gue sih prinsipnya gitu ya. Bukan berarti gue makan mie jadi sampai ketagihan nih kayak, aduh gue minggu ini belum makan mie nih, gue harus makan mie. Jangan sampai kayak gitu. Itu udah ngelubah pola hidup lu jadi kurang bagus gitu ya. Oke. Karena emang faktanya mie itu kandungannya nggak bagus bro. Kandungannya nggak bagus? Oke. Bener. Coba jelasin ya. Gimana tuh? Nggak bagusnya apa? Oke, gini kita bahasnya bukan mie secara general ya, kayak mie abang-abang yang bikin langsung gitu, beda ya. Ini kita lebih sehat dong itu? lebih sehat jelas. Okay. Kita bahasnya mie instan. Instan. Oke. Sebenarnya nggak cuman di mie, bro. Tapi kita in general sesuatu yang sifatnya instan, ya, yang processing food yang disimpan segala macam. Mie kan bisa tahan berapa lama lu nggak makan kalau lu simpen, ya kan? Bisa sampai 1-2 tahun loh. 1-2 tahun, benar. Ya kan? Itu karena apa kira-kira? Coba lu pikir. Kenapa dia bisa tahan lama? Pasti pengawet. Pengawet kan? Nah udah jelas tuh. Sesuatu yang bisa sampai lama dibikin tuh pasti ada pengawetnya. Dan jelas pengawet itu sifatnya tidak sehat, ya kan? Bahkan kalau misalnya kita teliti, di mie yang mau pakai styrofoam, mau mie yang bungkusan, itu mereka tulis kok ada bahan pengawetnya jelas-jelas. Namanya itu TBHQ. TBHQ. Di sini ada nggak ya kira-kira? Aduh, udah hilang lagi bungkusnya. TBHQ ya, tersier butil hidroquinone. Ada di situ, coba lu cek. Pengawet gitu. Antioksidan malah ditulisnya. Jadi agak tricky nih. Ntar dikira, wah antioksidan menyehatkan nih. Padahal maksudnya bukan itu. Bukan antioksidan yang bisa melawan sel kanker gitu? Bukan dong. Jadi berarti kayak antioksidan, antioksidasi kali ya? Yes, bener ya. Mencegah dia cepat membusuk. Di sini gimana? Tertera nggak situ? Mana ya? Kecil banget lagi ya kalau di kemasannya. Oh ini nih, antioksidan TBHQ. Nah kan, ada kan? Ada. Si TBHQ ini emang dia udah clear banget di penelitian sih disebut ini sebagai suatu bahan yang memang bisa menyebabkan bisa bikin cancer, bisa bikin gangguan saraf, ya segala macam gitu. Cuman balik lagi gini, suatu bahan pengawet itu pasti kan udah ada yang regulasi dong, ya kan? Nggak mungkin gitu ya? nggak mungkin mereka bikin suatu makanan instan segala macam itu dikasih pengawet sampai berlebihan sampai kadarnya melebihi dari batas yang kita bisa terima di badan. Itu umumnya itu mereka pasti sudah ada satu regulasinya dan biasanya diizinkan kalau sudah memenuhi standarnya gitu. Cuman kan balik lagi di situ kan tadi nggak ada tulisannya. Mereka kandungannya berapa banyak. Cuman klaimnya ya pasti selalu sesuai takarannya yang masih di dosis aman. Gitu. Jadi balik lagi, selama dosisnya aman, ya in scientific way aman harusnya, nggak masalah kita. Cuman kan ya ada risknya dong, gitu kan. Tinggal balik lagi ke kita, berani nggak kita berisiko dengan hal itu. Yang dikatakan ada risikonya, tapi di situ sudah tertulis dan ya sebenarnya balik lagi ke kita. Tapi gue berandai-andai nih ya. Nih si bahan pengawet ini nggak sih yang bikin kayak gue pernah nonton ada video yang mie itu kayak dimasukin kamera gitu ke dalam tubuh kita. Benar. Terus diteliti berapa lama setelah kita makan ternyata mie-nya nggak hancur, bentuknya tetap sama gitu. Terus kata orang, oh ini nih gara-gara ini karena ada bahan pengawet di dalam mie-nya gitu. Itu tuh benar ya? Benar. Ya, jadi based on jurnal tuh makanya penelitiannya dilakuin itu buat membuktikan apa sih yang bikin si mie ini lebih lama diprosesnya di perut. Ternyata habis di riset bahan yang bikin dia lama tercerna dalam lambung kita, dalam usus kita. Itu yang tadi kita sebutin dari tadi itu si pengawet itu. Tapi kan berarti ya kalau emang kita makan pakai dosis yang sewajarnya. Let's say tadi berapa tuh? Satu atau 2 bungkus. Ya ibaratnya begitulah. Begitulah ya, satu mie instan, 1 cup gitu. Itu berarti tubuh masih bisa
beresin ini, terus jadi ya udah gitu. Bener. Karena ya banyak jenis makanan yang emang diolahnya akan lebih lama, lebih cepat, itu ya emang beda-beda prosesnya. Tapi in the end, mie-nya akan keproses juga kok. Oh, Ya. oke. Jadi kita jangan terlalu concern dengan wah ini mie-nya begitu masuk perut dicernanya Setahun di situ gitu enggak itu dong? udah ngaco banget setahun. Oke, Itu udah oke. mitos yang nggak ada itu mie dicerna sampai setahun, apalagi kayak yang katanya bikin ini jadi usus buntu. bener. Nggak ngerti lah itu dari mana asalnya. Mitos dong, mitos dong. Mitos banget, mohon maaf Oke. ya. Apalagi kalau udah yang bilang biji cabai segala macam usus buntu itu udah ya. Oke. Tolong. Kalau memang ternyata dia segitunya berarti oke, kandungannya ada bahan pengawet, asal dosisnya tadi secukupnya itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi berarti apakah mie itu terus ya udah nggak ada efek jelek apapun lagi selain itu? Which is gue aman nih makan mie ini terus-terusan gitu kayak. Oke, ini ya penting ya. Kadang tuh kita terlalu melihatnya mie itu di masalah pengawetnya. Oke. Ya, kita utamain dia. Cancer lah, pengawetnya lah, ini itu. Tapi lu tahu nggak sih yang paling bahaya dari mie apanya? Styrofoam. Nggak, itu enggak dong, itu juga bahaya. Oke. Itu juga bahaya, tapi kita jangan terlalu concern sama hal itu. Ada satu hal yang lebih penting lagi buat kita concern di masalah mie ini. Instan ya. Minsan. Gue pakai logika deh ya. Kita mau cari komposisi, kan komposisi biasanya dari yang paling banyak tuh diurutin Nah, ya benar. paling awal kan katanya. Nah, coba lu lihat komposisinya apa yang paling tinggi kalau di. Tepungnya oke lah ya. Wajar. Garam. Garam tuh bener banget. Kenapa garam. Nah, umumnya nih, mie instan hampir semua deh, percaya sama gua. Itu minimal paling enggak tuh kandungan garamnya tuh sampai 800-an miligram. Itu minimal ya. Bahkan tuh ada mie instan yang sampai 2000 kandungan garamnya. 2000 miligram. Inisial apa nih? Warna-warna. Nggak boleh ya. Tapi berarti emang tubuh nggak bisa, atau maksudnya kayak emang tubuh butuhnya berapa sih sehari? Oke, Kenapa jadi ini jadi bahaya based gitu, on WHO, FDA itu badan kita at least butuh cuman sekitar 2000-an aja. Oke, tadi yang ini 800-an. Ini tadi 800. Dua bungkus, Berarti kalau misalnya 2 bungkus 1600, ibaratkan lo belum hampir tercukupi ya. Iya. Gitu ya. Cuman kan gini logikanya. Kita Iya, kan iya, iya. sehari nggak cuma makan mie ya. Bener. Kita masih ada makan makanan yang lain kan. Emang Iya. makanan yang lain nggak ada kandungan garamnya. Itu kan suatu hal yang Sih. kecil, yang mikro banget kan, yang kita nggak tahu. Bahkan mungkin kita makan sayur itu pun ada. Adalah kalau nggak ya nggak enak kan, Iya pasti kan? dikasih perasa kan. Jadi mie itu kita ibaratnya kita 2 bungkus pun udah over limit, bahkan kalau kita minum yang makan yang 1000 mg kandungan garamnya. Oh. Nah, sedangkan garam sendiri efeknya apa nih? Coba garam efeknya apa deh? Garam pasti ke paling gampang hipertensi kan. Hipertensi, benar. Kolesterol. you know. Kolesterol, ya. Karena kalau misalnya kita udah kena hipertensi, itu temennya apa sih? Kolesterol, diabetes. Kalau udah 3 ini kena, Diabetes juga. iya dong, pasti. Itu 3 tuh segitiga bermuda itu 3. Oke. Ya, tensi, tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tuh udah pasti temenan. Kalau lu kena salah satunya, resiko lu kena penyakit 2 yang lain itu akan jauh lebih tinggi, bisa sampai 3-4 kali lipat. Kalau udah kena 3 itu, terus kenanya masalahnya di mana lagi? Ginjal, mata, kulit, semuanya bakal jadi kena, Semua otomatis. Makanya segitiga bermuda ya namanya. Iya bener. Pokoknya begitu startingnya 3 awal itu, penyakit yang lain bakal muncul juga. Sehingga balik lagi, mie tadi kalau misalnya lu makan cuma 2 bungkus sehari, udah hampir melebihi batas yang boleh kita konsumsi sebenarnya dari segi garamnya ya. Oke. Tuh. Tapi kan kalau kita lihat kan ada nih katanya mie-nya kan mengandung vitamin, mineral, bla, 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 Iya tuh, ya. gue baru mau nanya tuh kan. Tapi kan ada ya kompensasi kan, vitamin lah. Ya dong, masa sih yang ditunjukin cuma yang jelek-jeleknya Ya. doang, ntar nggak laku dong ya nggak? Nah, nggak salah, emang bener kok mie instan nih ada kandungan vitamin dan mineralnya. Cuman gini, kita proporsiin aja kandungan jeleknya sama kandungan bagusnya. Lebih tinggi yang mana? Well, ya vitamin paling berapa sih gitu kan? Ya kan, tinggian kandungan buruknya kan. Jadi kalau misalnya kita mau memenuhi nih kandungan vitamin, ibaratkan vitamin B gitu ya. Kita mau penuhi nih kebutuhannya. Misalnya kita harus makannya 10 bungkus nih. Berarti Gak worth it dong. nggak worth it dong. Karena garamnya aja udah berapa tuh? Iya, berarti garamnya lu kena 1000 dikali 10. Lu 10.000 miligram garam di badan Anda. 5 kali lipat dari yang bisa badan tolerir. Oke. Tunggulah 2 bulan, ntar juga tensinya 150. Oke. Gitu. Jadi Berarti sebenarnya lebih banyak jeleknya dong. Maksudnya Iya. vitaminnya nggak seberapa ngefek kan? Betul banget, dan itu juga beda-beda ya. Maksudnya kita nggak bisa patok satu mie instan dengan mie instan yang lain kandungan vitaminnya itu sama, karena lu tahu sendiri vitamin di mie itu kan aslinya nggak ada. Itu kan
tambahin. So makanya kalau emang ngejar vitaminnya mending pakai sayur. Iya dong. Tambahin telur. Kayak di saran penyajian dibungkusnya nggak sih? Itu juga ya. Iya kan? Kan kalau kita lihat di bungkusnya nih mie sebenarnya kan ada telurnya, ada dagingnya, ada sayurnya. Ada ayam loh gede. Ada ayamnya kan. Ya. Yang nyuruh makan mie-nya doang siapa? Nggak ada loh. Nggak Kita ada di malah sama nasi malah. Iya, malah pakai nasi udah karbo lagi. Makanya sebenarnya kita tidak mengikuti saran penyajian yang diminta. Make sense. Jadi mie itu harusnya kan gantiin karbo, tapi tetap harus ditambah. Iya. Dari mereka aja udah saranin begitu. Bener banget. Makanya ya ada sih trik-triknya kalau kita mau bikin makan mie itu jadi lebih sehat ya bilangnya ya. Tapi kan tetap aja nggak sehat sebenarnya. Oke. Yang pertama ya itu tadi kita bikin sesuai dengan saran penyajiannya ya. Jadi pakai sayur, pakai daging buat ada proteinnya, vitaminnya jadi benar-benar real lah ibaratnya ya. Terus kita bisa buang bumbunya sebenarnya. Karena mostly garamnya itu hampir 80-90% tuh di bumbunya. Oke, kurangin bumbu ya. Berarti atau buang. Buang aja sekalian. Jadi kita bikin sendiri bumbunya, kita racik sendiri lah karena emang bumbunya itu paling worst lah kalau ibaratnya dari garamnya. Dan garamnya nggak cuma ada di bumbu, tapi ada di mie instannya juga sebenarnya. Jadi mungkin ini ada beberapa sih, cuman masih kontroversial. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Jadi kita rebus si mie-nya supaya larutan garamnya agak bisa kepisah gitu. Ya walaupun nggak terlalu signifikan sebenarnya. Sebenarnya yang paling bagus tetap nggak usah pakai bumbunya sih. Yes. Oke. Ya, jadi cuman mie-nya doang. Jadi ya mie kosongan itu. Nggak enak ya udah nggak usah makan mie gitu. Iya, mau nyari enak, mau nyari sehat kan gitu kan pilihannya kan. Iya, balik lagi kalau misalnya gue sih prinsipnya makan mie ya nggak masalah kalau emang lu cuman ngincer rasa enaknya aja gitu. Tapi jangan jadiin sesuatu yang sifatnya rutin gitu. Karena kalau udah rutin, udah jadi lifestyle, jadi habit itu yang akan membuat munculnya penyakit satu persatu. So kalau sesekali kayak rekreasional lah ya, kayak lu makan cireng juga, tahu bulat juga sama aja. Iya kan, kalau kita nggak pernah beli UMKM nggak maju dong. Orang jualan cireng gitu kan bangkrut semua, nggak ada yang makan ya. Tapi ya kalau tiap hari juga rumah sakit penuh kan. Nah itu masalahnya. Tinggal bagaimana kita bisa membatasi diri kita untuk tahu mana yang bisa kita emang daily habit kita untuk makan dan yang nggak daily kita makan. Contohnya ya mie tadi. Jadi dokter makan Indomie, aku rasa sih nggak masalah. Nggak masalah. Gue nyebut merek barusan. So nggak apa-apa makan mie asal dosisnya dijaga. Terus tadi ada beberapa saran penyajiannya diikutin, proteinnya daging, telur atau sayur-sayurannya juga harus lengkap. Betul. Oke. Nggak masalah sih kalau dari ini based on medis on journal juga mengatakan emang nggak sehat tapi selama masih dalam takaran porsi yang manusiawi yang masuk akal, yang nggak segitunya. fine. Oke, thank you dok.